Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Hengki Haipon. Sekarang kita membahas pintu air. Tapi di sini teman-teman, pintu air di sini bukan pintu air dipasang di bendungan atau di irigasi, teman-teman. Yang kita bahas di sini adalah pintu air yang dipasang di kantor-kantor. Biasanya di ruangan steril, teman-teman. Ruangan steril ini adalah ruangan yang sangat-sangat terbatas sekali, yang tidak bisa dimasuki oleh karyawan-karyawan. Jadi hanya karyawan khusus yang bisa masuk ke dalam ruangan steril ini. Nah, fungsi dari pintu air ini bukan pintu keluar masuk orang, teman-teman, tapi keluar masuk proses kegiatan yang dilakukan di ruang steril. Nah, biasanya di kantor-kantor yang berhubungan dengan perbankan, dengan uang, itu biasanya dipasang pintu air ini, teman-teman. Karena dalam melakukan proses keluar masuk uang itu langsung di ruang loading, langsung masuk ke ruang garasi, ke mobil. Jadi lewatnya dari pintu air itu. Itu sangat memudahkan kantor-kantor yang berhubungan dengan keuangan atau dengan barang-barang yang sifatnya berharga. Pintu air ini sangat dibutuhkan sekali, teman-teman. Nah, pintu air ini modelnya kotak segi empat, teman-teman. Kotak segi empat. Nah, dia mempunyai dua buah pintu, dari belakang dan dari depan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan alat yang akan dipasang di pintu air itu, supaya pintu air itu tidak bisa dibuka sekaligus atau secara bersamaan dua-duanya terbuka, karena itu sangat fatal, teman-teman. Apalagi kantor-kantor yang berhubungan dengan barang berharga, teman-teman, itu sangat fatal sekali jika pintu air itu bisa terbuka dua-duanya. Bisa orang masuk tanpa kita ketahui, nantinya bisa keluar masuk begitu. Nah, di sini alat ini fungsinya yaitu ketika pintu yang bagian dalam, misalkan teman-teman posisi terbuka, itu pintu bagian luar tidak bisa terbuka, teman-teman. Walaupun di tombol di masing-masing pintu itu memang ada tombol bagian dalam dan tombol bagian luar. Tapi fungsi dari alat yang akan saya perkenalkan ini untuk menghindari pintu itu terbuka dua-duanya. Jadi ketika pintu bagian dalam terbuka, pintu luar itu tidak akan bisa terbuka, teman-teman. Nah, harus ditutup dulu pintu di bagian dalam sampai lampu indikatornya menyala, baru bisa ditekan tombol pintu bagian luar. Nah, jadi kalau pintu bagian luar sudah terbuka, pintu bagian dalam juga tidak akan bisa terbuka secara bersamaan, karena dia bekerja dengan relay, teman-teman. Jadi di sini saya akan memperagakan cara merakit komponennya, dan sistem kerja alatnya akan saya sampaikan di video selanjutnya. Komponen yang dibutuhkan: 1. Relay 12 volt DC 2 buah. 2. Pas button merah 1 buah. 3. Pas button hijau 1 buah. 4. Pas button kuning 1 buah. 5. Lampu indikator merah 1 buah. 6. Buzzer 12 volt DC 1 buah. 7. Lampu indikator hijau 2 buah. 8. Micro switch 2 buah. 9. Magnetic lock door 2 buah. 10. Power supply 5 ampere
12 volt DC 1 buah, 11 box 4 lubang 1 buah, 12 kabel serabut 5 meter sesuai kebutuhan, 13 box 1 lubang 1 buah. Sekarang kita mulai merakit rangkaiannya, kita pasang ke dalam boxnya ya teman-teman. Ini saya akan memperkenalkan perangkat atau alat yang saya rakit yang akan dipasang di pintu air. Sini ada tombol merah, fungsinya untuk membuka pintu air bagian dalam. Sini ada lampu indikator merah, di sini lampu indikator hijau, dan di sini ada tombol warna hijau, fungsinya untuk membuka pintu air bagian luar. Di sini ada lampu indikator warna hijau yang akan dipasang di bagian pintu air bagian loading atau luar. Sekarang kita coba tes apakah pintu air masih bisa dibuka secara bersamaan pintunya, baik luar maupun dalam. Oh ya, saya perkenalkan dulu, saya jelaskan dulu. Di sini ada lampu indikator merah. Jika lampu indikator merah menyala, menandakan bahwa pintu air bagian dalam posisi tertutup, tidak bisa dibuka. Magnetic lock yang ada di pintu air akan berfungsi. Di sini juga ada lampu indikator hijau, fungsinya menandakan bahwa pintu air bagian luar posisi tertutup, tidak bisa dibuka. Sekarang kita lakukan tes untuk membuka pintu air bagian dalam. Sini lampu merah mati, menandakan bahwa pintu air bagian dalam sudah posisi terbuka. Sekarang kita tes apakah pintu air bagian luar bisa dibuka juga. Sini saya coba tekan pintu air untuk bagian luar, tidak bisa dibuka karena lampu menandakan masih menyala. Jadi pintu air pos dalam terbuka, pintu air bagian luar masih posisi tertutup, jadi tidak bisa terbuka secara bersamaan. Sekarang kita coba tutup pintu air bagian dalam. Sekarang lampu sudah menyala dan pintu air bagian dalam sudah posisi tertutup. Sekarang kita coba lakukan membuka pintu air bagian luar. Di sini lampu indikator hijau mati. Di sini juga lampu indikator hijau juga mati. Ini menandakan bahwa pintu air bagian luar sudah posisi terbuka dan pintu air bagian dalam posisi tertutup. Sekarang kita coba lakukan apakah bisa dibuka secara bersamaan. Kita tekan tombol merah. Ternyata lampu masih posisi menyala. Ini menandakan pintu air tidak bisa dibuka secara bersamaan. Sekarang kita coba tutup kembali. Di sini sudah menyala kembali, menandakan bahwa pintu air bagian dalam maupun luar sudah tertutup. Sekian video dari saya. Kita nanti coba melakukan langsung pemasangan di pintu air. Tunggu video selanjutnya.
Saya sih bisa. Tes uji coba ke pemasangan panel pas button ke pintu air langsung. Di sini kita perlu persiapkan pertama yaitu bor untuk melubangkan plat pintu air, cutter, dan yang penting juga solder juga harus kita persiapkan sama timah. Terus selanjutnya di sini tombol yang sebelumnya tombol saklar seperti biasa, tombol saklar lampu. Ini rangkainya setelah dibongkar seperti ini. Nanti kita akan konekkan ke rangkaian yang telah kita siapkan tadi ke kabel ini, dimana yang ini merah biru. Masing-masing kabel terdiri dari 2 kabel yang dipakai, yang digunakan. Di sini ada 3 kabel, 1 2 3, yang mana yang ini adalah power tegangan sebesar 12 volt, dimana kita harus siapkan juga multimeter untuk memastikan tegangan yang keluar 12 volt lebih kurang. Coba kita lakukan pengukuran. Oke, di sini dapat 11,07 lebih kurang hampir 12, tidak apa-apa. Terus di sini tadi adalah tegangan atau kabel tegangan DC adaptor. Di sini ada kabel selanjutnya, ini kabel yang terhubung ke magnetic lock yang ada di pintu air. Ini kabel magnetic lock bagian dalam dan ini kabel magnetic lock bagian luar. Sekarang kita coba pasang rangkaian ini. Kita coba melakukan pemboran dulu konektor untuk power DC. Kalau ada adaptor yang rusak bisa kita potong, kita pakai konektornya, dan ini ujungnya yang akan kita solder ke kabel power. Sekarang lanjut video berikutnya, yaitu pemasangan panel indikator, di mana lampu merah sama hijau sekarang posisi menyala semua, berarti pintu dalam keadaan tertutup. Ditarik tidak bisa karena magnetic locknya on. Begitu juga sebaliknya. Bobby, tarik di sana, Bob. Tidak bisa? Oke, sekarang kita buka pintu bagian dalam dengan menekan tombol merah. Oke, sekarang pintu terbuka, lampu indikator mati, berarti menandakan pintu bagian dalam sudah terbuka
Sekarang kita tes apakah pintu bagian luar bisa dibuka. Kita tekan tombol hijau, tidak bisa. Bobby, coba didorong, buka. Oke, tidak bisa. Berarti pintu sudah tidak bisa dibuka secara bersamaan. Sekarang kita tutup kembali. Posisi lampu merah sudah menyala, berarti ini sudah terkunci. Sekarang buka pintu bagian luar, tekan tombol hijau. Buka, Bob. Oke, pintu bagian luar sudah terbuka. Sekarang pintu bagian dalam tidak bisa dibuka. Tekan tombol merah, juga tidak bisa. Oke, sekarang tutup, Bob. Tutup. Oke, sekarang menyala, berarti pintu sudah tertutup luar dan dalam. Terima kasih. Sekian. Demikianlah teman-teman proses kerja dari rangkaian pintu air ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan bagi perusahaan yang masih menggunakan pintu air dengan sistem manual atau tidak saling silang, bisa menghubungi saya atau komen di kolom komentar di channel YouTube saya. Dan terima kasih sebelumnya, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.